itu adalah gambar yang seperti robot yang itu tidak harus seperti itu. Gitu. Kadang-kadang karena film jadi orang mengasosiasikan dengan gambaran kalau itu robot harus berbentuk seperti manusia. Ya. Jadi banyak artificial intelligence that you cannot see, that's in your mobile, that's in your laptop, that students already working with that, tapi gurunya biasanya tertinggal, belum tahu kalau ditipu sama mahasiswanya, gitu, termasuk saya. Ya. Debatable-nya apa? Ada satu, dystopian. Ada yang beranggapan bahwa robot ini atau smart machine ini akan mengambil task yang high skill jobs, skill labor, gitu kan. Jadi banyak yang akan diambil oleh dia. Terus ada yang beranggapan unemployment, pengangguran nanti akan banyak dan seterusnya dan seterusnya. Ya, betul atau tidak, tapi ada orang beranggapan seperti itu. Anggapan yang kedua, jadi otak manusia akan di-scan, di-download, gitu kan, terus di-replicate, ya, terus dia bisa berpikir cepat, dia bisa heavy lifting, jadi semuanya diambil. Jadi human labor-nya sedikit, lalu people menjadi lebih tajam lagi dalam pekerjaannya, harus ribet mencari pekerjaan yang lain dan seterusnya. Ya. Teknologi optimis, halo, ya, oke, teknologi optimis, productivity, mulai companies akan menggunakan banyak AI dan seterusnya. Ya. Jadi akan berpengaruh pada income. Oh ya, oke. Negative employment effects, perlu investment in educating and training. Gitu. Jadi agak-agak positif lah kira-kira. Ya, nggak apa-apa sih ada robot, tapi perlu edukasi, perlu training, perlu investment, kira-kira gitu. Optimis realistic, akan ada banyak pekerjaan yang belum pernah dipikirkan akan ada. Gitu. Jadi ada research yang perlu dilakukan terus-menerus, yang sekarang sedang. Lalu ada hubungan antara manusia dengan robot, lalu ada productivity, employment-nya berubah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu ada di bagian yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Tidak apa-apa. It's debatable, ya, karena eranya masih baru dalam hal itu. Sekarang, untuk pendidikan apa yang perlu kita perdebatkan? AI ada di your smartphone, and my smartphone. Ya. Sekarang kita lihat. Kalau ada pertanyaan ini, how do you call your friend? How do you send email while you are driving? Or how do you find the nearest petrol station? Nah, tolong dijawab melalui browser di bit.ly/jati1207. bit.ly/jati1207. Silahkan coba dulu dijawab pertanyaannya, ada di sana. Kita menggunakan Padlet. Saya stop sharing yang ini, saya akan coba share Padletnya ya. Ya, ini jawabannya. Using WA, ada voice comment.
Oke, saya pikir jawaban cukup ya. Jadi saya kembali ke screen lagi. Ya, jawabannya banyak kebetulan. Jadi sudah ada yang bagus, ada yang ya you call your friend dan segala macam. Actually you have an assistant in your mobile. Kalau yang biasa bermain dengan Google Assistant ada di Android. Kalau yang punya iPhone ada Siri dan seterusnya. But you can give instruction to your mobile without pressing a lot of things. Dan dia adalah AI yang ada di mobile kita. Hi, how are you today? I'm well, thanks. And you? Moga-moga kedengaran. Oke. Can you make a phone call, please? Who would you like to call? Vinita. Calling Finita, mobile. So, sudah, nggak usah. So I can call without pressing. So when you are driving, you can send email, you can ask petrol station, and so on and so on. You can talk to your mobile phone. Jadi kalau yang masih mau bangun pagi masih pencet-pencet gitu ya itu zaman Singosari dulu gitu kan. Kalau zaman sekarang tinggal bilang sama Siri-nya, can you wake me up tomorrow at 4? I've set an alarm for 4 o'clock. Ya, thank you very much and shut up. You're most welcome. Masih bagus dia bilang you're most welcome. Kalkulator, nggak usah pencet-pencet kalkulator, you can say I don't have an answer for that. 2 plus 2 minus 24 divided by 110. It's about 3.7818. So that's an example of AI, gitu ya, yang ada di mobile phone. Yang anak muda sudah sering menggunakan, orang yang seperti saya harus belajar dari anak muda, kira-kira begitu. Ya. Ada photo mesh, that's in your mobile, you can download that. Ada soal matematik, di foto saja keluar langkahnya, keluar jawabannya. Ya. Ada integral minus kalkulator, kalau yang hitung-hitungan integral bisa lebih cepat dengan itu. SciMath dengan langkahnya dan segala macam akan diberikan jawabannya. Ya. Tidak usah saya demokan, nanti di rumah dicoba dengan sangat mudah bisa dikerjakan. The question is, guru matematik ngajar apa gitu kan? Guru matematik itu sebetulnya kan harusnya ngajar logika. So it's not necessary with numbers, tapi dengan cerita dan logik dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Karena kadang-kadang matematik di Indonesia diterjemahkan dengan you're teaching numbers. It's not that. Speech to text and text to speech. So untuk mengajar pronunciation, right now karena CD-ROM sudah tidak diproduksi, language lab dan segala macam harus di cloud dan seterusnya. Salah satu yang sangat populer adalah speech to text. Lalu nanti ada Elsa dan Orai, itu salah satu contoh machine learning atau speech yang sudah menggunakan AI. Akan saya coba demokan ya, moga-moga berhasil dengan baik. Saya akan cobakan dengan screen mirror saya sebentar. Oke, sepertinya sepertinya tidak mau. Sebentar. Boom.
What can you see, Pak Heri? My laptop or my screen or my face? You are mute, Pak. You are mute. You are mute. Yeah, the face, Pak. Oh, okay. Yeah, I'm I can see going your to. screen. Yeah. You cannot see my screen. Okay. If that's the case, then I'm going to show you this. Yeah. How about now? See my face or my screen? The screen, Pak. Okay. Thank you. It's good already. Yeah. So I'm talking about udah kayak orang tua betul nih. Talking about text to speech and speech to text for pronunciation. Yeah. So if you open your Android and download it, it will look like this one. Then there is a microphone. You can press. Good morning. Full stop. I'm writing to you because I love you very much and I want to share my kacang rebus. Yeah, gitar blues, kacang rebus. So this is an example of speech to text. It's good for SMP, for possibly they have to read the text whether the text is the same what's come out on the screen or not. Yeah. Now I'm going to move on to give you an example of similar things. It's called all right, let's see. Yeah. Speaking pace. For example, I'm going to practice this, or I'm going to practice overcoming nervous. Yeah. Next questions. Work at the team. Next questions. I'm not very confident. Next question. I'm not very confident. Next question. All right. This is that. Then I'll say not very confident. Sounds good. Now I start. To improve our world, what are 3 actions you think we should take? The first action, maybe we should help cleaning the ocean. Second action, maybe we need to stay at home and working. The third action, I'm not quite sure if I can persuade everyone to do the same thing what I did. Terus AI-nya dia katanya mulai berpikir katanya. So this is the result. Energy 38, pace 40, confidence 46, and clarity 90%. Next time you'll try to vary your page so the machines give me feedback. Yeah. That's similar with ELSA and other application or software, yeah, in the area of speaking. Okay, stop sharing that, and then let's move on back to my slide. Yeah. So there is an AI in your mobile. If you want to practice things, there are other things in your mobile. Yeah. But AI as a language tutor, so the machines, like what I just showed you, either ELSA or Orai or the similar application like that, it's good to teach pronunciation training. Yeah. Because they record, that they give feedback. Yeah. Then they're never tired. They got feedback to achieve fluently and so on and so on. Yeah.
And the learners will not scared of making mistake because they are talking to mobile phone, not talking to a teacher. That's the promise that I can shorten the time to gain the proficiency. That's a promise, more like a company selling a product. Yeah, so it's a promise. You can believe it or not. It's terserah kita sih ya. Now, AI is a working partner. Ada yang namanya lesson writer. Ada yang namanya essay bot, nanti akan saya kenalkan sebentar. Then write well, ada juga writing revisor. Ya, di area itu saja supaya memberikan gambaran. So, what is AI in English language teaching? Dan mungkin di area-area yang lain. Ya. Lesson writer, am I an AI or a teacher? Kira-kira gitu. Akan saya temukan, moga-moga signalnya bersahabat. Saya coba dulu. Oke. Share screen. Yeah, this is a lesson writer. What you need is only a text. Kita hanya memerlukan satu teks, lalu nanti lesson plan-nya akan dibuatkan oleh lesson writer. Ada juga yang video, nanti dia bisa membuatkan, but then you have to pay. Kita coba yang gratis saja dulu. I believe some of you sudah pernah mencoba. Ya, sorry, saya log. Saya lift dulu deh. Ya, log on. What do you want today? I want to create a lesson. I want to teach. So I said, start teaching. I don't think that's going to work very well. It's pretty slow. I think I leave it there, but if you click start teaching, then you've got a text. Then you put it there. Hopefully it will work. Let me try. Bear with me a second. I'm using text. Because there are two Zoom working in my house at the moment. I'm sorry, getting slow here. Lalu nanti keluar dipandu, teksnya dimasukkan, lalu ada lesson plan yang sangat lengkap ada di situ ya. Worksheet untuk siswanya, how to collaborate, how to assessment-nya dikasih tipsnya dan seterusnya dan seterusnya. Very complete. Saya nggak bisa tunjukkan demokan di sini karena bandwidth. Ya. Other things yang bisa saya tunjukkan adalah essay board. Essay board itu robot yang bisa menulis, membantu menulis essay katanya. But that's not true. It's more good for reading. Jadi jangan salah ya. Essay board katanya promise-nya, karena masih working on that, I think, the company. Promise so that if you click something and then you just give a title, then they will write a paragraph for you. Yes, they will give you a lot of paragraph, tapi sebetulnya paragrafnya belum terlalu bagus, masih perlu diperbaiki oleh yang mengerjakan. Let me try. For example, the paragraph is going to be about ICT in education in Indonesia, gitu ya. Kita coba begitu. Ya, lalu akan diberikan banyak pilihan paragraf. Ya, paragrafnya akan diberikan banyak.
Itu. Terus saya milih satu. Start with this. Paragrafnya dikasih, got it. Harus di paraphrase, klik OK, udah di paraphrase sama dia. It's become a good paragraph. Then if I want to add more paragraph, click more. They give another suggestion, and then I choose this, for example, paraphrase the paragraph. That's going to be my next paragraph. Ya, nanti kita tinggal ngedit. If I want source, you go to sources and citation. Saya mau yang ini, umpamanya klik there, paraphrase the paragraph, add to the essay. Ya, jadilah essay-nya di situ, di sini ada references-nya. So the students right now, they're using this, but I advise my students, don't trust this one. This is good for you to learn how to read in or around your topic. Karena dia akan memberikan paragraf yang banyak banget tentang topik yang dia tuliskan. And then they give ideas what paragraph or what people wrote and so on and so on. Ya, untuk membuat draft yang paling awal ya boleh-boleh aja, tapi quality dan segala macam belum bisa diandalkan. Ya, pasti hubungan paragraf yang satu dengan yang lain tidak bagus. So, but it's there. How will you use it? It's more up to us. Ya. Nah, ada satu lagi yang namanya adalah Write-Well Apps. Write-Well Apps, it's for college students and also for high school. Dia memberikan banyak template about essay. Popular essay in middle school, for example, if I choose this, introduction, name, is an important topic because state reason, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi ada blank yang harus dia isi. Kalau itu dia isi, then it's become very basic introduction. Then the student still have to work deeper on that one. Tapi guideline-nya diberikan, gitu. Tidak mulai dari blank. Silahkan, Write-Well Apps. Quillbot, mungkin sudah banyak yang tahu juga. Quillbot is another AI yang intinya kalau paraphrase kita sekarang bisa dibantu oleh Quillbot. Saya coba ambilkan teks yang lain dulu. Ya, Pak, saya kalau ngambil teks, ini saya mau paraphrase. Ini deh. Bentar. I put the where I have to stop sharing. Use screen sharing is pause. Wow. Technical. Too old. Sorry. Coba diulang, Ulangi Pak. lagi. Ya pasti. Tenang aja. Agak keringetan panas. Okay, so I put the text there. That you see it now. Then I said just quill, and then paraphrase-nya sudah dibuatkan di sini. Ya, then you can copy it. Jadi kalau sekarang ngajar writing, ngajar paraphrasing, ya hati-hati. Ada AI yang sedikit menyaingin lah di situ. And then how you collaborate with AI, that's yang perlu dieksplor lagi. Akan saya tunjukkan satu lagi, namanya adalah Masterpiece. Masterpiecegenerator.org.uk. Bukan khusus, bagus untuk anak SMP, bermain-main. Kita coba membuat song lyrics, kita bikin puisi aja deh, sore ini ya, kita coba. Kalau kita bikin puisi, ya, puisi cinta lah kira-kira gitu. Coba. Terus ini, nah kalau anak SMP kan ditanya,
something beautiful, a noun. Ya, kita jawab laptop. Oh, jangan deh, coba saya agak nakal. Corn. An adjective describe a person, poem, kind. Eyes, blue. Describe a person's hair, brown. Adjective describes the person leg, long. Describe the person arm, soft. An adjective to describe the person's smile, witty. Then write me up one. Sudah. Nanti puisinya akan dia tulis. Ini sudah jadi. Roses are red, violet are blue. My note is kind and so are you. Itu kan? Jadi anak SMP tadi jawab pertanyaan yang gampang-gampang terus tiba-tiba jadi begini. Then how you manipulate that in your class dan seterusnya. Zaman sekarang harus bekerja dari rumah mungkin bisa diberikan. Coba kamu bikin puisi cinta deh. Create this one and then upload it in Padlet lalu didiskusikan dan segala macam mungkin bisa dimainkan di sana. So that's quilt. I already talk about that. Ini essay board yang it's not an essay to help you writing essay, but give you a lot of paragraph as an example untuk students-nya. Nanti dipikirkan. Kalau saya sebetulnya kemarin rencananya semester ini akan mengajarkan menggunakan essay board. Terus setelah essay board anak-anak dimasukkan ke Write Well apps. Setelah itu baru dimasukkan ke ads-on gitu. Tapi karena ada virus, jadi belum sempat mencoba. Maybe you can try it with your class next time. Ya. Terus ada ads-on di Google Drive, itu free, namanya Writing Reviser. So if you go to your Google Drive, and then click add-on, cari, di situ ketik aja Writing Reviser, nanti akan keluar banyak opsi. When you put your document there, then the Writing Reviser will help you. Okay, you have to revise, for example, the noun phrase or passive voice or other things. There are a lot of grammatical points that you can work on that. Nggak perlu saya tunjukkan, kalau saya tunjukkan nanti waktu banyak. Ya. Jadi, sepertinya artificial intelligence atau AI will changing the economics, the language and the education, and so on and so on. There are some AI that will help the students from home, will help the teachers creating a lesson plan, and there are more AI out there that I don't know yet. We have to search on that. Besok mungkin akan muncul di presentasi teman-teman yang lain, masih ada Grace, Celia, Venita, Pak Heri, tomorrow mungkin akan nyinggung masalah challenge-nya with the time-honored teaching practice that we have been handed down for centuries to the new possibilities afforded by AI. Banyak dosen yang protes kadang-kadang itu ada Write Well apps, terus piye? Saya kalau ngajar paraphrasing, sampai berbusa-busa tetap nggak ngerti. Tapi sekarang ada yang gampang banget with one click, then they will do, dan seterusnya. Ya, kayak gitu. Thank you very much for listening. Mungkin nanti kita bisa diskusi sedikit. Masih ada waktu untuk diskusi. Saya kembalikan ke Pak Heri. Monggo, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jati. Kita berikan tepuk tangan virtual dulu. Teman-teman semua, it is the presentation from Pak Jati about artificial intelligence. I'm sure that you learn a lot, and there also are a lot of questions coming in. So we still have time, and then I would like to invite Pak Jati and also other panelists, other friends to focus on the questions first, Pak. Jadi lihat pertanyaan beberapa yang kira-kira penting. Apa Bapak mau memilih sendiri pertanyaan atau dipilihkan? Dipilihkan boleh. Oke. Paling gampang dipilihkan, seperti dijodohkan gitu. Siap.
ini dari Pak Faiz Mabruri. Oke. Essay board bisakah digunakan dalam membantu pembelajaran SMA dalam hal developing writing text, misalnya recount atau explanation? Maksud saya adalah bisakah membantu dalam hal mengembangkan ide tulisan? Kalau mengembangkan ide tulisan mungkin. Jadi gini, essay board itu akan memberikan banyak contoh paragraf yang sudah dipublish di website. Tapi bukan di jurnal yang berbayar ya. Bukan di jurnal ilmiah. It's popular, it's in the news. Jadi nanti kalau bahasa Indonesia juga bisa dia. Kalau nanti coba bermain-main dengan bahasa Indonesia akan diambilkan paragraf yang sudah dipublish oleh Kompas, oleh Tempo dan seterusnya dan seterusnya. That's become the paragraph. Ya, jadi memberikan ide yes, tapi idenya belum yes. Ya ide saja sih. Kalau mau lihat nanti paragraf recount seperti apa, explanation seperti apa, jangan pakai essay board. Pakai Write Well apps. Mungkin lebih cocok ke sana. That's my answer. Oke. Terima kasih, Pak. Yang lain dari Bu Yuyun. Itu Bu Neni. Bu Neni, silakan. Kalau Mbak Neni, sorry. Ya. Saya bukan ibu-ibu. Terima kasih Pak Jati, sungguh sangat menyenangkan mendengarkan. Saya mencoba semacam merangkum 44 pertanyaan yang ada di question and answer, sangat antusias. Tampaknya kekhawatiran yang sangat besar adalah soal 1, kreativitas, 2, berpikir kritis gitu. Karena tadi ketika Pak Jati menerangkan essay board dan beberapa aplikasi yang dipakai, pertanyaan terbesarnya rata-rata adalah, wah, lah terus gimana dengan siswa yang malas sehingga tidak jadi kreatif gitu. Terus bagaimana dengan plagiarisme dan critical thinking begitu. Jadi mungkin ini pertanyaan yang agak-agak filosofis ya. Mohon maaf, ada banyak pertanyaan praktis, tapi ini pertanyaan yang penting sehubungan dengan topiknya Pak Jati. Terima kasih, Pak. Oke, saya coba menjawab ya, tapi belum tentu benar juga. Jadi begini, creativity, saya sempat merenungkan sih, terus anak-anaknya kayaknya kreatif deh, nyontek doang dan seterusnya. It's very much depends on the teacher. You have to challenge the students higher gitu. Jadi kamu nulis ini untuk siapa sih? Terus maksud kamu nulis ini apa? Gitu ya. Jadi kita tidak melihat grammar saja, tidak melihat vocab saja, tapi harus beyond itu gitu. Kalau mereka bermain-main dengan essay board dan segala macam, ya grammarnya bagus lah. Ya kan? Tapi alurnya bahwa tulisan ini ditulis untuk siapa? Is it for your friend? Is it for the government? And who are you? Are you going to say it this way gitu. Jadi harus bekerja keras kita yang biasanya mengajar grammar saja kalau grammarnya sudah bagus. Oke, tapi should go beyond that gitu. That's to challenge critical thinking siswanya justru malah lebih bagus menurut saya. Kreativitasnya dia harus challenge supaya dia kreatif lagi. For example, okay, if you write this for the newspaper, coba dong dikirim ke Jakarta Post, keterima nggak kira-kira? Or publish it somewhere and then look at the comments, how many comments that you got gitu. Jadi memang itu tadi the right balance harus kita temukan dan saya juga belum tahu harus ngapain karena semester ini seharusnya saya nyoba tapi saya belum sempat nyoba. Baru mikir-mikir doang gitu. Gitu Mbak Nen, ada sesuatu yang saya miss? Sepertinya sudah, Pak. Jadi memang sepakat dengan Bu Neni, Mbak Neni, bahwa keterampilan inti tampaknya menjadi perhatian teman-teman peserta semua dan menjadi kekhawatiran ya di saat yang bersamaan. Jadi memang perlu untuk membuatnya tidak menjadi pesaing gitu ya, Pak ya, dengan robot gitu ya, tapi kerjasama gitu ya, Pak ya. Ya, sorry, satu lagi tadi ada poin tentang plagiarisme kalau nggak salah ya. Plagiarisme sebetulnya depends very much on the task. Kalau kita bertanya pada what's your opinion in your context, and then we give a real target audience, kayaknya untuk memplagiat agak sulit deh. Dia akan paraphrase banyak hal, tetapi tidak mungkin atau hampir tidak mungkin ada paragraf yang plak betul gitu kan. Kayak Pak Jati itu orang godean, gitu kan. Di sana yang nggak di Google Maps. And then
you have to write to the president. What will you write? What's your step? How will you do it? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ditaruh di konteks gitu, yang nyata dalam tanda petik, itu akan menghindarin plagiarisme. Sepertinya begitu. Ya, kayak gitu kayak. Baik, Pak Jati, terima kasih. Kita masih ada waktu. Saya akan mungkin pilihkan yang menarik juga ya, untuk kita bahas lagi. Ini ada masukan, sebentar, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi, nah yang menarik mungkin kira-kira dari Pak Awal Wahyudin, apa dampak yang akan ditimbulkan dari kecerdasan buatan ini, Pak? Kira-kira. Dampak positif atau wah kalau dampaknya Ya, enggak ini tahu saya. Luas pertanyaannya, mungkin bisa di... Ya dampak enggak tahu. Tapi saya ngelihat ini ada pertanyaan yang menarik ini dari kalau nggak salah dia penulis ini rambutnya gondrong yang suka bermain dengan anak perempuannya ini. Namanya Pak Feli. Feli ya. Om Feli ya. Dia Pak Jati ketika menggunakan AI dalam kurung menulis di mana akan meletakkan originalitas. Lantas bagaimana membedakan antara original ide, kolase dan kopas. Ya kalau kopas jelas banget. Balik lagi, kalau penulisnya dikasih role dalam artian this as you, gitu kan, then you have to speak to say something in this context, gitu. Konteksnya selalu dikasih. Saya pikir originalnya akan keluar, walaupun dia perlu membaca banyak hal, ya dia akan merangkum dan segala macam. Jadi memang tantangan sih. Kayak kalau Fel, kamu yang rambutnya gondrong nggak pernah mandi itu, sekarang kamu nulis puisi tentang sungai gitu, kan mau kopas dari mana dia? Kira-kira gitulah. Ya. Ya. Terima kasih Pak Jati. Ada pertanyaan lain mungkin yang Pak Jati ingin tanggapi atau Mbak Neni? Ada beberapa pertanyaan yang tentang fungsi guru. Kalau AI sudah begitu canggih gitu ya. Lalu fungsi guru apa? Dan yang itu termasuk juga fungsi teacher trainer terus di mana? Ini mungkin yang dari pesimis ya. Ya, fungsi guru dulu. Kalau fungsi teacher trainer saya nggak tahu. Nanti mungkin Pak Agus atau Bu Ivon bisa menjawab. Kalau fungsi guru sih sekarang asking a lot of questions bukan untuk memberikan tes, tapi asking a lot of questions to help the student think. Itu beda banget. Ya, itu fungsinya. Jadi kalau ada ini dan apa? Kalau kamu nulis ini kan, kamu nemu di essay board, ini ya begini-begini, latar belakangnya apa, sumbernya apa dan segala macam. So helping the students to think, not to check their understanding. Kira-kira itu. Mungkin Pak Agus atau Bu Ivon dulu mungkin, Bu Ivon yang di area of punya FKIP di sana. Kalau aku kan nggak punya FKIP. Ada tambahan mungkin dari Bu Ivon? Okay, so can you hear me? Yes. Yeah. Well, I think AI will not replace trainers because in preparing for trainings, there are a lot of things that we should consider, and unless AI can be developed to the level of human beings, then probably AI will replace trainers. That's my answer. Oke. Terima kasih Bu Ivon. You're most welcome. Ya. Pak Agus Baik. yang di vokasi mungkin Ada tambahan? Tambahan? Oke, satu tampaknya memang kalau kita bicara dampak, kita sudah harus mulai berpikir, terutama teman-teman yang sekarang bekerja atau mengelola LPT, LPTK. Nah, kita bisa melihat bahwa kurikulum kita mungkin perlu disesuaikan juga dengan perkembangan sekarang. How to teach, paraphrase, dan seterusnya. Misalnya contoh dari Guildbot saja sudah kayak begitu. Yang kedua, justru dengan essay bot yang tadi dikenalkan Pak Jati, itu bisa jadi wahana untuk kita mengajarkan critical thinking dari critical reading dulu. Bagaimana ketika dia mendapatkan beberapa
sajian pilihan paragraf, mereka bisa memilih, mengkoneksikan from the idea from one paragraph to another. Ini sudah membutuhkan proses berpikir yang sudah hot lah, barangkali seperti itu. Ini yang perlu kita pikirkan. Artinya, kalau sekali lagi kalau kita bicara dampak, sekarang yang teman-teman yang di FKIP 5 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, guru kita akan berpasangan. Saya sepakat untuk mempartnerkan AI dengan guru, akan berpasangan dengan AI. Nah, kalau kita nggak mengenalkan AI ke calon-calon guru sehari ini, bagaimana dia akan bermitra, bagaimana dia akan menikah, dijodohke, Pak Jati senang, gitu kan? Tapi tidak semua orang yang baru ketemu dijodohkan langsung senang. Berarti kita harus kenalkan dulu dari sekarang. Potensi AI seperti apa, risk CCI. Maaf, terima kasih Pak Agus. Sangat jos ya jawabannya. Intinya bahwa kita memang tidak bisa menolak perubahan yang sangat cepat gitu ya dari teman-teman tadi tampaknya jawabannya bagaimana kita get along together ya, bergandengan tangan dan kemudian saling membantu. Ini pertanyaan klasik Pak Jati. Kalau misalnya minim koneksi itu bagaimana menggunakan AI? Apakah yang modem gitu misalnya? Tidak punya sinyal yang tidak apa. Karena memang kondisi di setiap daerah berbeda. When we know that there is something bling-bling in the other side of the world, we are as a teacher, how to tell the story to the students. Gitu. Ya, yang penting itu. Yang penting kadang-kadang saya bilang begini kan, 21st century skills atau 4.0 ataupun apa itu namanya, it's not about technology, it's about more mindset, penggunaannya malah keliru. So if the complaint is about, ya saya nggak punya, nggak apa-apa, but you know that there is there, and then how you tell your student in that situation. Gini aja, apakah yang punya bandwidth bagus, punya semua? Belum tentu. Bukankah di pucuk gunung sana yang minimal dengan segala macam, kalau gurunya keren, that's another story. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi disesuaikan dengan ya. Oke, ada beberapa bantuan juga perspektif dan pendapat dari teman-teman. Misalnya dari Pak Saiputra ini saya pikir perlu ditampilkan. Menurut beliau dalam perspektif teknologi pendidikan atau pendidik bisa beralih ke fasilitator. Dan AI hanya menjadi alat bantu. Jadi seperti teknologi lainnya, jadi dia hanya alat bantu dan dengan ini tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence. I do hope that you learn a lot, everyone. We have like 536 participants today. Wow, that's a lot. Ya, nah, Ibu Bapak, teman-teman semua, demikian sesi dari Pak Jati mengenai artificial intelligence. Kan oleh Pak Jati bisa bermanfaat. Bapak Ibu sebagai pendidik tidak perlu khawatir dengan keberadaan AI ini, harus berusaha bergandeng tangan dengan mereka agar terjadi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Demikian ya. Terakhir, Ibu Bapak peserta mohon mengisi exit ticket yang saya akan tampilkan sekarang. Kira-kira bisa dilihat Ibu Bapak?
Jadi exit tiketnya adalah bit.ly/@_techtalk_2. Ya. Silakan mengisi ini. Yang mengisi akan nanti langsung mendapatkan sertifikat. Setelah selesai, kira-kira dalam waktu kurang lebih 24 jam. Ya, karena banyak pesertanya. Di Harry bisa tolong underscore-nya diilangin, takut pada bingung. Oke, sebentar. Hyperlink-nya dicabut, Bli. Remove hyperlink. Ya. Ya. Jadi, sebentar. Ya. So, saya ulang lagi sekali, I repeat once again. This is the exit ticket, bit.ly/ET for exit ticket _techtalk_2. Mudah-mudahan bisa dilihat, ya, teman-teman bisa mengisi itu, dan semoga sesi ini bermanfaat. Sekali lagi, kami masih biarkan sekitar beberapa menit untuk teman-teman melihat link dan mengisi, dan kami akan tutup webinar hari ini dengan hati yang gembira. Boleh jawab-jawab sedikit? Oh ya, silakan. Admin. Banyak yang nanya. Tapi 65 ya, yang menjawab juga hore banget gitu. 65, Bo. Silakan. Aku mau jawab yang nanya sertifikat, Bapak Ibu. Yang tanya sertifikat webinar hari pertama, itu modelnya agak beda sama yang hari ini. Kalau yang hari pertama, Bapak Ibu akan terima email, harusnya sudah pada nerima email, karena tadi saya udah banyak yang lapor juga. Nah, di email itu akan ada link exit tiketnya. Nah, kalau yang hari ini, instan, begitu kirim langsung dapat sertifikatnya nanti. Ya, tunggulah 1, 2, 3 jam ya. Begitu. Terima kasih, Tevin. Ya. Sebenarnya dari 65 pertanyaan ini banyak yang berbagi tips gitu, tips. Jadi nggak perlu dijawab ya. Ya, makasih atas bantuan tipsnya, Ibu Bapak para peserta. Ya, tapi ini ada yang menarik. Bagaimana AI possibly untuk siswa kindergarten? Sangat mungkin. Itu jagonya Vinita. Itu nanti ada cube, dia bisa melihat solar system dari HP dan segala macam. Ada gambar disorot, gambarnya mati jadi hidup, dan seterusnya. Ada banyak sih, namanya augmented reality. Ya, kalau jadi pertanyaannya bukan Pak bukan artificial intelligence sih, itu lebih augmented reality. Kayaknya kalau buat anak-anak TK, preschoolers itu lebih cocok dengan augmented reality karena mereka masih bisa main-main untuk motorik halusnya juga masih bisa diajarkan pakai augmented reality, belajar rotating things, analyzing things, dan lain-lain. Kalau artificial intelligence, saya belum nemu sih yang pas artificial intelligence buat preschoolers. Begitu. Ya, itu lebih augmented reality sama virtual. Saya bisa menambahkan sedikit seminar, mungkin. Ya. Webinar. Ya, saya bisa menambahkan sedikit. Jika teman-teman tertarik dengan yang untuk preschool dan seterusnya, bisa saja sebenarnya menggabungkan antara beberapa aplikasi, termasuk konsep misalnya augmented reality, virtual reality, kemudian ditambahkan atau integrasikan ke aktivitas yang bermakna. Tapi jika ingin yang artificial intelligence, itu misalnya sesederhana, ada namanya Quick Draw. Ini Kakak Tawar yang punya Quick Draw. Jadi di Google AI itu ada beberapa eksperimen tentang AI. Ada bisa ditanya menjawab, menggambar, kemudian nanti akan ditebak oleh komputernya. Ada juga namanya Mystery Animals. Ini teman-teman yang sampai level tinggi pun bisa. So to a higher level,
if you want to use AI, it's also possible. Mystery animals is like guessing what animal it is within 20 questions. Yeah. Also semantris, so like you like playing Tetris by learning vocabulary. Jadi itu tambahan saya, kira-kira. Oke, Ya, Bu Mbak Neni. Semoga terakhir. Jadi sebenarnya banyak sekali berkeliaran benda AI, AR, apalah namanya, call dan sebagainya di luaran sana. Ini kenapa tugas guru menjadi sangat penting, karena kita tidak bisa hanya menyuruh silakan Google semua tools, semua alat gitu. Tools dan alat itu teman-teman guru bisa mencari sendiri dan memberi makna pada alat-alat ini gitu. Karena bahkan sesimpel main game hidden object itu juga bisa untuk latihan vocabulary gitu. Jadi intinya tugas guru menjadi sangat penting karena guru mencarikan tapi juga memberikan makna untuk pembelajaran. Jadi saya rasa banyak pertanyaan di question and answer yang tanya, untuk pembelajaran ini apps-nya apa, untuk materi ini apps-nya apa. Sebenarnya ada yang namanya Google, bisa dicari, bisa dicari, bisa di-share oleh teman-teman juga, tetapi penting bahwa teman-teman guru juga mulai memberi makna pada tool-tool yang ditemukan itu. Gitu. Kami tentu punya tool kesayangan masing-masing gitu. Tapi Bapak Ibu juga bisa mencari sendiri kok gitu. Mana tools yang oke. Kalau ikut webinar yang kemarin itu siapa namanya Joe juga memberikan repositori ya istilahnya, bukan satu persatu apps tapi repositori kumpulan beberapa tools yang dia sudah kumpulkan selama beberapa masa dan itu bisa dicari dengan penjelasan sedikit. Saya rasa ini juga usulan untuk ITEL supaya websitenya, trafficnya agak rame sedikit. Supaya mungkin ada satu resource page gitu ya. Mungkin di situ ada. Sudah ada ya Pak? Sudah dipikirkan, tetapi ya, kesibukan kita udah muternya. Ada rencana, tapi nggak ada siap eksekusi. Ya, rencananya kayaknya ada. Motornya. Ini yang usul biasanya mikul. Yang berkotek yang bertelur. Faifa, Pak, itu Faifa. Terima kasih Ibu Bapak, para panelis. Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi. Pak Jati masih ada. Jangan lupa untuk ikutan yang next. Yang next adalah Pak Heri. Pak Heri. Ya, dilihat ya Pak. Besok kan ya Pak Heri ya. Pak Heri promo sendiri lah. Promo sendiri dong. Besok jam berapa gitu loh? Promo dulu. Gitu. Tentang Ibu apa? Bapak, jika tertarik, webinar series yang selanjutnya, yang ketiga dari ITEL dan British Council, akan dibawakan oleh yang namanya Madi Heri Santosa, yaitu saya sendiri. Temanya saya akan mengambil khusus tentang digital story atau story cerita digital, project cerita digital. Di sana akan banyak juga ada AI, ada apps, ada aktivitas yang efektif, dan melibatkan 3 komponen penting dari pendidikan di masa COVID saat ini, yaitu para pendidik, para pembelajar, dan para orang tua. Nah, bagaimana menggunakan proyek cerita digital agar ketiga komponen ini bisa belajar bersama dan saling mengisi, dan kemudian menciptakan suatu produk yang namanya cerita, dan kalau Ibu Bapak tertarik nanti, kita bisa sama-sama menerbitkan cerita tersebut sampai ber-ISBN. Demikian Ibu Bapak untuk besok. Mungkin link buat besok sekalian kali Teh Vinita. Kalau ada yang di sini yang belum daftar buat webinar besok. Oh ya, bentar-bentar. Jam berapa ya beli Heri? Besok jam 11, jam 10 WIB. Oh, oke. Saya tidur ya kalau gitu. Loh. Ada rekamannya. Iya. Jam 10 pagi ya saya tidur cantik lah di sini. Besok 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Linknya barusan saya pasang di situ sih.
Di mana Teh? Di mana sih tuh? Di chat sih. Di screen kan. Coba di screen kan. Bentar. Aduh, aku nggak nyiapin, bentar ya. Saya screen sharing ini aja deh. Ini cari aja di itel.or.id, lalu cari event. Di situ nanti ketemu British Council ITEL Webinar Series. Biar pada datang ke websitenya ITEL. Siapa tahu AdSense-nya naik. Belum pakai, Mbak. Belum pakai ya? Oh, belum pakai. Kita tuh non-profit organization gitu. Iya, kita nirlaba kita ya. Nirlaba kakak. Ya, bercanda kali. Gak apa-apa. That's a good idea. Terima kasih semuanya. Ya. itel.or.id, cari di event, nanti ada British Council ITEL Webinar Series. Namaste ya. Satu lagi, bentar. Yang nanya PowerPoint-nya Pak Jati, kalau misalnya sudah ngisi exit tiket, di situ bisa download langsung loh PowerPoint-nya Pak Jati. Jadi sebelum ngisi, download dulu, baru ngisi langsung dapat sertifikat. Robot-robot sedang bekerja bikinin sertifikat, bukan kita. Oke, Pak Heri, back to you. Terima kasih semuanya teman-teman dari Manchester, dari Malang, dari Bandung, dari Bali, dan semuanya Ibu Bapak peserta. Ibu Bapak setelah mengisi exit ticket akan kira-kira mendapatkan sertifikat, dan ini adalah contoh nyata di mana AI bekerja di belakang layar untuk Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon pamit semuanya dan sampai berjumpa besok pagi jam 10 WIB. All very best, stay healthy. Bye-bye. Bye. Dadah. Bye.